Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sulaiman, asal dari Teknik Elektro 2017, kelas B2 untuk mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital. Kali ini saya akan membuat video tentang pembangkitan sinyal suara dan juga pembangkitan sinyal yang berhubungan dengan transformasi Fourier. Oke, pertama-tama langsung saja kita coba untuk buka MATLAB terlebih dahulu. Ya, sekarang kita sudah masuk ke MATLAB. Jadi MATLAB yang saya gunakan ialah MATLAB 2014A. Kemudian kita membuka juga modul praktikum pengolahan sinyal digital. Di ini kita masuk di bab 3 tentang sistem sinyal dan sistem 2. Dari ini kita akan membangkitkan sinyal suara. Ya. Oke. Pertama-tama kita akan membangkitkan sinyal suara. Yang pertama yaitu membangkitkan sinyal suara A. Baik, saya sudah mengetikkan program tersebut. Baik, ini dia program yang sudah saya ketikkan sama dengan program di modul. Oke. Bisa kita lihat di sini kita menggunakan variabel frekuensi sampling sama dengan 8000 Hz. Ini merupakan frekuensi sampling yang lazim digunakan di pembangkitan sinyal suara. Lalu kita menggunakan T, variabel T itu periode waktu ya yang digunakan. T sama dengan 0, T sama dengan 1, dengan tiap nadanya itu 1 detik. Lalu kita menggunakan variabel V, itu merupakan fungsi 0,5 dikali cosinus kurang buka 2 dikali V dikali 440 dikali T. Nah, 440 ini merupakan frekuensi untuk membangkitkan sinyal nada A. Ya, bisa dilihat di tabel standar frekuensi nada-nada pada oktav dasar. Oke, kita lalu masuk ke perintah subplot. Subplot ini untuk menampilkan figur. Di sini kita akan menampilkan dua figur dalam satu baris dan di kolom ke-1. Lalu kita menggunakan perintah plot untuk menampilkan 0 dan menggunakan eksis atau skalanya, yaitu skala horizontalnya 0 hingga 0,1 dan vertikal, sumbu vertikalnya minus 1 hingga 1. Dan juga menggunakan perintah sound untuk membunyikan suara 8000 Hz ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, bisa kita lihat dan dengarkan ya tadi sedikit preview suaranya. Lalu ini bisa kita lihat sinyal yang dihasilkan dari pembangkitan nada A. Kita bisa lihat ini sinyalnya berupa sinyal sinusoidal yang beramplitude 1 dan memiliki amplitudo terendah di minus 0,5 dan puncak amplitudenya di 0,5. Oke, lalu kita masuk ke perintah kedua ya. Kita tambahkan offset daya DC berupa 0,5 ke nada A. Ya, kita ketikkan perintah tersebut. Baik, ini dia program tambahannya, yaitu dari program ini, yaitu pause dari kemudian ditambah dengan P1. Variabel P1 ini berupa rumus dari V ditambah 0,5. 0, ini merupakan komponen DC yang ditambahkan. Lalu kita menggunakan perintah subplot untuk menampilkan dua buah figur dalam satu figur, dan juga plot untuk menampilkan sinyal dari P1 dan eksisnya sama ya, 0,0 hingga 0,1 untuk horizontal, sumbu horizontal, dan minus 1 hingga 1 untuk sumbu vertikal, dan juga menggunakan perintah sound untuk menampilkan suara. Oke, kita coba jalankan programnya. Ya, ini dia program yang dijalankan dan menghasilkan gambar sinyal dan juga tadi berupa preview suara ya. Baik, bisa kita amati yang atas itu merupakan sinyal nada A yang tidak ditambahkan
komponen offset, yang di bawahnya itu sinyal nada A yang ditambahkan offset. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Jadi si sinyalnya itu naik dari awal lembah terbawahnya dari min 0,5 naik menjadi 0 ya. Kemudian amplitude puncaknya juga naik jadi 0,5 ke 1. Oke, kita lanjutkan ke program selanjutnya. Program selanjutnya kita akan membuat dua buah nada yang digabungkan dalam suatu program. Oke, ini programnya. Kita akan ketikkan di MATLAB. Programnya sudah dijalankan ya, yaitu berupa frekuensi sinyal, variabel frekuensi sinyal sama yang digunakan yaitu 8000 Hz. Lalu variabel T-nya T0 dan sama dengan T1, frekuensi samplingnya 1, jadi panjang tiap nadanya 1. Lalu variabel V yang digunakan sama seperti program sebelumnya, yaitu nada A 0,5 dikali cos kurung buka di 2 dikali V dikali 440 dikali T. Lalu kita menambahkan variabel baru yaitu P2 dengan variabel sebelumnya yaitu variabel V ditambah 0,5 dikali cos buka dikali 2 dikali V dikali 880 dikali T. Lalu kita akan membangkitkan suaranya menggunakan perintah sound dan juga membangkitkan sinyalnya menggunakan perintah plot dan menggunakan skala 0 hingga 0,01 untuk horizontal dan minus 1 hingga 1 untuk sumbu vertikalnya. Oke, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Bisa didengarkan tadi ada suara, yaitu merupakan suara gabungan dari nada A dan nada yang berfrekuensi 880 Hz. 800 Hz ya. 880 Hz. Nah, bisa dilihat di hasil sinyal yang didapatkan, terdapat dua sinyal yang memiliki frekuensi sama tetapi amplitudenya berbeda. Yang pertama ada sinyal yang beramplitudo dari minus 0,6 hingga puncak tertingginya 0, dan sinyal yang kedua beramplitudo minus 0,6 hingga 1 ya, bisa dilihat dari figur ini. Oke, itu berupa hasil dari sinyal, dua buah sinyal nada yang digabungkan. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kita akan membuat suara dengan frekuensi yang semakin naik ya. Ini berupa programnya, kita akan ketikkan di MATLAB. Kita sudah mengetikkan programnya di MATLAB. Selanjutnya kita akan langsung saja menjelaskan variabel frekuensi sampling yang digunakan sama dengan 8000 frekuensi sampling standar ya ini. Lalu menggunakan variabel T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 berupa frekuensi sampling selama 2 detik ya. Sebelumnya 1, sekarang 2. Lalu variabel frekuensi atau F sama dengan 500 dikali T dikali T-nya itu berupa 2. Jadi frekuensi maksimum yang dapat dihasilkan yaitu berupa 1000 Hz. Lalu kita menggunakan perintah variabel X sama dengan cosinus kurung buka 2 dikali Pi dikali kurung buka F dot kali T. Ini merupakan perintah untuk menampilkan sinyal cos dengan frekuensi yang makin naik. Lalu kita menggunakan perintah plot untuk melihat bagaimana hasil sinyalnya, dan kita juga menggunakan perintah sound untuk membunyikan frekuensi ini. Oke, kita coba jalankan. Tadi sudah bisa didengar ya. Itu merupakan output suara dari program ini, dan ini ada output sinyalnya juga yang bisa dilihat dalam figur. Bisa kita lihat ya, sebelumnya frekuensi yang dihasilkan agak renggang ya, kemudian jadi
agak menyempit, sempit, dan juga makin ke kanan makin sangat sempit. Nah, ini merupakan frekuensi dari nada sinyal nada yang berakhiran dengan frekuensi yang semakin tinggi. Oke, kita lanjut saja ke sinyal suara selanjutnya. Oke, di pembangkitan sinyal suara terakhir kita akan membangkitkan tangga nada dasar dan juga mengetikkan contoh ringtone ya. Baik, ini contohnya. Lalu kita akan mengetikkannya di MATLAB. Baik, kita sudah mengetikkannya di MATLAB. Kita menggunakan variabel fs sama dengan 8000, t sama dengan 0 sama dengan 1 dengan frekuensi sampel 0,25 atau 1/4 detik ya untuk panjang notenya. Lalu kita mengetikkan perintah variabel c sama dengan sinus 2 dikali v dikali 262 dikali t. Ini variabel untuk nada c yang bisa kita lihat frekuensinya di tabel ini ya, tabel nada dasar. Kemudian untuk D juga hanya saja diganti menjadi frekuensinya menjadi 294 untuk nada E 330, untuk nada F 349, untuk nada G 392, untuk nada A 440, untuk nada B 494, dan untuk nada C1 523. Lalu kita menggunakan variabel 0. Variabel ini berupa jeda tiap nada ya, atau spasi kosong. Lalu kita di sini mengetikkan ringtone yang sudah kita buat. Saya di sini mengetikkan ringtone Ibu Kita Kartini. Saya hanya mengetikkan Ibu Kita Kartini, tidak semuanya ya. Jadi hanya sampel saja. Kalau semuanya mungkin akan membutuhkan program yang panjang dan agak lama ya. Oke. Di sini kita menggunakan perintah hold sound untuk membangkitkan sinyal suaranya, saja, bukan sinyal. Kalau membangkitkan sinyal suara menggunakan perintah plot, dan juga upright untuk menyimpan file WAV. Oke, kita coba jalankan. Baik, kita jalankan. Oke, meskipun suara yang keluar tidak jelas panjang atau pendeknya, dan panjang pendeknya sama saja gitu, akan tetapi itu merupakan sinyal suara ringtone Ibu Kita Kartini yang saya buat, dan sama gitu nada-nadanya dari nada ringtone Ibu Kita Kartini ya. Oke, sudah beres untuk bagian pembuatan program untuk pembangkitan sinyal suara. Kita lanjut ke pembangkitan sinyal Fourier. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah mengetikkan source kodenya agar membersihkan waktu, dan juga saya juga membuat guide di MATLAB-nya ya. Sebentar, saya akan buka. Dan ini guide yang saya buat untuk program yang sudah saya ketik. Jadi di sini kita akan membuat dua buah sinyal. Yang pertama ini sinyal sinusoidalnya, yang ini sinyal yang sudah dipengaruhi oleh transformasi Fourier. Dan sini frekuensi yang akan diinputkan frekuensi 1 dan frekuensi 2. Oke, kita langsung saja jelaskan programnya. Jadi di sini kita menggunakan aksesnya 2 ya. Ini untuk menampilkan sinyal, lalu menggunakan panel ini untuk mengelompokkan beberapa tool. Lalu di sini saya menggunakan push button hanya satu ya untuk mengkalkulasikan hasilnya nanti. Lalu saya menggunakan checkbox ini untuk menambahkan sinyal random atau tidak ditambahkan. Kemudian saya menggunakan 3 teks. Yang pertama ini 2, 3. Lalu saya langsung saja masuk ke check button 1, yaitu ini random noise. Menggunakan program dua keadaan ya. Keadaan pertama, apabila tidak di checklist atau case 0, settingnya string, jadi hanya
angka saja yang bisa dimasukkan. Jadi apabila keadaan 0 atau kasus 1, si sinyal sinusoidal saja yang akan ditampilkan. Apabila kita menceklis ini random noise-nya, kita akan mendapatkan hasil berupa sinyal sinusoidal yang ditambah dengan sinyal sinusoidal dan sinyal FFT ditambah dengan sinyal random. Oke, langsung saja kita masuk ke fungsi push button ya. Push button ini mempunyai beberapa variabel. Yang pertama ada variabel T, F1, F2, dan mempunyai dua keadaan juga ya. Yang pertama case 0 dan case 1. Dua case ini sama untuk rumus dan fungsinya, tetapi karena kita menggunakan dua variabel F, yaitu F1 dan F2, jadi kita menggunakan dua kasus, case 0 dan case 1. Oke, yang pertama case 1-nya untuk menghitung sinyal sinusoidal dan sinyal FFT. Lalu untuk kasus 2 untuk menghitung sinyal FFT dan sinyal sinusoidal ditambah dengan sinyal random. Di sini kita menggunakan T. T ini merupakan periode atau waktu yang dibutuhkan frekuensi. Lalu kita menggunakan variabel F1. F1 ini merupakan perintah untuk mengisi edit 1. Edit 1 itu ini edit text untuk diisikan frekuensi yang kita inginkan. F2 juga sama untuk mengisi frekuensi yang akan diinginkan nanti. Untuk kalkulasi data ini jadi untuk mengkonversi dan menghitung frekuensi yang kita masukkan nanti bisa dilihat hasilnya di akses 1 dan akses 2. Dan ada beberapa variabel yang saya bubuhkan. Yang pertama itu adalah variabel X dengan rumus sinus 2 kali V dikali F1 dikali T dan tambah sin 2 dikali V kali F2 dikali T. Ini merupakan rumus untuk menghitung sinyal sinusoidal dan sinyal FFT. Lalu X yang kedua ada untuk menghitung sinyal sinusoidal, menghitung sinyal FFT, dan menghitung ditambah sinyal random ya. Lalu kita masuk ke variabel Y. Variabel Y ini dimaksudkan untuk menambahkan fungsi FFT. Fungsi FFT yang dimasukkan ini sudah mengikuti ketentuan rumusnya ya. Lalu kita mempunyai variabel M. Variabel M ini untuk Y konjugasi dari variabel Y, konjugasi amplitudo. Jadi apabila kita memasukkan frekuensi berapapun itu, variabel M ini akan mengkonversinya menjadi amplitudo dan terhitung pada saat running nanti. Lalu ini ada F di sini ialah lebar dan sempitnya frekuensi. Oke, kita langsung saja coba jalankan filenya. Ya, kita di sini akan mencoba untuk memasukkan frekuensi satunya 30 ya. Frekuensi 2-nya 0 saja. Lalu kita tidak menceklis random noise karena kita akan menghitung sinyal sinusoidal dan sinyal FFT-nya saja. Baik, di sini bisa dilihat sinyal sinusoidalnya dan juga sinyal FFT-nya dari frekuensi satunya 30 dan frekuensi 2-nya 0. Lalu kita akan coba untuk menambahkan random noise ya. Jadi sinyalnya tidak beraturan ya, baik itu sinyal sinusoidal maupun sinyal FFT-nya. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu lumrah bagi manusia dan kesempurnaan itu hanya untuk Allah semata. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk dosen saya yang mengampu di mata kuliah ini.
dan juga para aslabnya yang sangat membantu untuk membuat video tugas ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.